Selamat malam teman-teman. Malam hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi dasar bahasa Inggris. Yang pertama, kata many. Many berarti dalam bahasa Indonesia itu banyak. Many itu digunakan untuk menjelaskan tentang kata benda yang dapat dihitung. Contoh, buku, tas, pulpen, kipas angin, radio, televisi, dan lain sebagainya. Many juga dapat digunakan dalam kalimat positif. Contoh, I have many books. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, kata much. Much itu berarti banyak. Namun, kata much ini menjelaskan tentang kata benda yang tidak dapat dihitung. Contoh ada air, ada kopi, ada gula, ada pasir, ada tanah, ada debu, dan ada uang. Teman-teman, kalau kita di Indonesia kita menganggap uang itu dapat dihitung. Namun dalam bahasa Inggris itu uang tergolong dalam benda yang tidak dapat dihitung. Yang berikut teman-teman, kata a lot of. Kata a lot of itu artinya banyak. Nah, kata a lot of atau cara tulisnya a spasi lot spasi of. Nah, kata ini dapat menjelaskan tentang kata benda yang dapat dihitung dan yang tidak dapat dihitung. Contoh, I have a lot of money. I have a lot of books. Nah, kata benda ini dia merangkap kedua jenis kata yang tadi, yaitu kata benda yang dapat dihitung dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Yang berikut teman-teman ada a little dan little. Nah, untuk a little itu artinya sedikit, namun dia menjelaskan tentang kata benda yang tidak dapat dihitung. Contoh, I have a little coffee. Dan yang berikut ada little. Nah, little itu menjelaskan tentang artinya bermakna negatif. Artinya kopi yang saya punya itu sedikit sekali. Kalau a little itu sedikit tapi masih dalam tahap wajar. Seperti itu. Yang berikut teman-teman ada a few dan few. Nah, kalau kata a few cara tulisnya a spasi few. Kalau a few ini menjelaskan tentang kata benda yang dapat dihitung, namun bersifat sedikit, bermakna sedikit. Contoh, I have a few books. Saya memiliki sedikit buku. Kalau few itu dia bermakna negatif, artinya buku yang saya punya itu sedikit sekali, jadi saya tidak bisa berbagi ke teman-teman lain atau orang lain, seperti itu. Ya, itu teman-teman untuk beberapa kata. Saya akan tambahkan lagi jika teman-teman mau. Ya sudah, saya jelaskan langsung ya. Teman-teman ada perbedaan untuk kata holiday dan vacation. Nah, mereka memiliki makna yang sama, namun ada perbedaan. Kalau holiday itu berasal dari bahasa Inggris Amerika, kalau vacation itu berasal dari bahasa Inggris. Sorry. Kalau holiday itu berasal dari bahasa Inggris asli, terus kalau vacation itu berasal dari bahasa Inggris Amerika. Nah, terus yang berikut ada perbedaan kata beautiful dan pretty. Nah, beautiful itu artinya dia cantik, seseorang itu cantik kalau dilihat setelah dia merias wajah atau menata wajah jadi cantik. Kalau pretty itu cantiknya alami. Terus ada perbedaan lagi seperti home dan house. Nah, home itu
artinya rumah dan house juga sama, namun home itu dia berarti nyaman, artinya rumah yang teman-teman tempati itu teman-teman rasa nyaman, teman-teman akan bilang this is my home walaupun rumah itu bukan punya teman-teman. Kalau house itu dia dalam bentuk fisik. Jadi house itu dalam bentuk fisik yang kita lihat itu. Terus yang berikut ada perbedaan kata lagi seperti ugly dan bad. Ugly itu dia menjelaskan tentang wajah yang jelek. Kalau bad itu dia menjelaskan tentang sifat atau karakter. Tapi mereka dua memiliki makna yang sama atau arti yang sama. Terus yang berikut ada hear dan listen. Bukan listen, listen. Teman-teman, hear itu berarti mendengar tidak serius atau kurang serius. Kalau listen itu mendengar secara seksama. Itu untuk perbedaan kata. Saya akan tambahkan lagi kalau food dan meal itu artinya makanan. Namun food itu makanan yang belum siap saji, artinya masih mentah. Kalau meal itu makanan yang sudah siap saji, kita siap makan dan makan sampai kenyang. Terus ada lagi seperti accept dan receive. Nah, itu mereka berdua memiliki kata arti yang sama, yaitu menerima. Kalau accept itu menerima seperti menerima saran, menerima nasihat. Kalau receive, cara tulisnya receive, itu menerima dalam bentuk fisik, menerima barang atau benda. Terus yang terakhir teman-teman, itu mungkin atau pasti teman-teman sudah temui saat membaca teks bahasa Inggris, itu ada AM dan PM, atau dalam bahasa Inggris kita bilang AM dan PM. Biasanya kita temui kalau orang menjelaskan tentang waktu, itu biasanya ada di belakang, tempatnya tepat berada di belakang waktu yang ditulis itu. Contoh 7 AM atau 7 PM. Jadi 7 AM itu berarti jam 7 pagi. Kalau 7 PM itu berarti jam 7 malam. Jadi AM dia menjelaskan tentang waktu yang dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kalau yang PM itu dia menjelaskan mulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. AM itu berarti antemeridium. Kalau PM itu berarti post meridium. Teman-teman, saya kira itu saja dari teman-teman. Jika ada yang salah, teman-teman mohon koreksi. Berharap penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat belajar, saya yakin teman-teman pasti bisa. Tuhan memberkati. Dan tetap semangat ya.